Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inggit Nurfaida dengan nomor induk mahasiswa CMR 0180044. Di sini saya akan menjelaskan terkait epidemiologi penyakit diare sebagai tugas pengganti ujian tengah semester mata kuliah penyakit berbasis lingkungan. Yang pertama adalah trias epidemiologi diare. Trias epidemiologi diare ini ada 3 bagian. Yang pertama adalah host, agent, dan environment. Untuk host sendiri ini ada 4 jenis. Yang pertama adalah daya tahan tubuh terhadap penyakit, yang kedua umur, yang ketiga jenis kelamin, dan yang keempat adat kebiasaan. Yang pertama adalah daya tahan tubuh terhadap penyakit. Apabila daya tahan tubuh host baik, maka virus tidak akan masuk ke dalam tubuh. Sedangkan apabila daya tahan tubuh jelek dan host tidak memelihara personal hygiene, maka virus dengan mudah akan masuk dalam tubuh host. Untuk umur sendiri adalah kebanyakan host yang terkena diare lebih sering pada kelompok umur usia 21-40 tahun dengan presentasi 51,2% dan pada anak-anak 75%. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya diare lebih sering menyerang pada anak-anak. Untuk jenis kelamin sendiri, jenis kelamin laki-laki mendominasi angka kejadian diare yaitu sekitar 86,8%, dikarenakan laki-laki kurang biasa memelihara personal hygiene yang dengan baik. Selanjutnya adalah agen. Golongan biologi dari agen ini ada virus yaitu retrovirus, E. coli, Shigella, dan Salmonella. Virus cholerae golongan fisik sendiri yaitu dikarenakan diare disebabkan karena penyakit atau infeksi pada usus. Sedangkan environment atau lingkungan ini ada berbagai jenis lingkungan. Yang pertama lingkungan fisik, lingkungan non-fisik, dan lingkungan biologis. Selanjutnya faktor determinan lingkungan penyakit diare. Yang pertama, infeksi diare juga bisa disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, atau parasit. Infeksi tersebut memicu peradangan dalam saluran pencernaan. Selain diare, gejala lain yang ditimbulkan oleh infeksi adalah muntah, mual, dan sakit perut. Yang kedua, tidak memadainya penyediaan air bersih, pencemaran air oleh tinja, kekurangan sarana kebersihan lingkungan, dan pribadi yang buruk. Yang ketiga adalah penyiapan dan penyimpanan makanan yang tidak higienis dan cara penyampaian yang tidak baik. Selanjutnya adalah proses interaksi manusia penderita kasus penyakit diare. Penyakit diare ini bisa disebabkan atau cara penularannya melalui fases penderita diare karena kontaminasi kuman-kuman tersebut. Kuman pada feses dapat mengkontaminasi tangan, makanan, air, dan perlengkapan makanan, hingga akhirnya masuk ke dalam saluran cerna orang lain melalui mulut begitu. Yang selanjutnya adalah upaya dasar kesehatan lingkungan terhadap penyakit diare. Ini ada 4 tahap. Yang pertama adalah kebiasaan cuci tangan, perbaikan sanitasi, peningkatan higienitas, dan ketersediaan air bersih. Sedangkan peran teori simpul dalam terjadinya penyakit diare yaitu simpul 1 adalah sumber penyakit, simpul 2 adalah media transmisi, simpul ketiga adalah manusia, dan simpul keempat adalah outcome. Untuk skema kerangka konsep berdasarkan teori simpul ini yaitu simpul pertama sumber penyakit, simpul kedua yaitu media transmisi penyakit, simpul ketiga yaitu perilaku pemajanan behavioral exposure, dan yang keempat, simpul keempat yaitu kejadian penyakit. Sedangkan proses patogenesis penyakit diare ini ada tahap penyakit lanjut yaitu kehilangan cairan lebih dari 5-10% berat badan, keadaan umum gelisah, rasa haus, denyut nadi cepat dan pernapasan agak cepat, mata cekung, turgong dan tonus otot agak berkurang, ubun-ubun besar cekung, kekenyalan kulit sedikit kurang, dan elastisitas kembali sekitar 1-2 detik, selaput lendir agak kering.
Sedangkan untuk tahap akhirnya sendiri yaitu kehilangan cairan lebih dari 10% berat badan, keadaan umum dan kesadaran koma atau apatis, denyut nadi cepat sekali, pernapasan kusmaul atau cepat dan lambat, ubun-ubun besar cekung sekali, mata cekung sekali, turgon atau tonus kurang sekali, dan selaput lendir kurang atau asidosis. Baik, terima kasih. Sekian paparan terhadap epidemiologi penyakit diare. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.